Woi, bangun. Ini mahasiswa main balap pasti masih ngorok semua semalam. Jadi semalam itu apa ya? Antara benci tapi rindu. Jadi kalau kita udah ngantuk teler tapi balapannya memang ini kalau ada pembalap yang namanya Cinta Laura, kasihan semalam. Sini kering, sana basah, kering, basah. Aduh, treknya becek, nggak ada ojek. Tapi seru ya saya. Seru dan bikin terus terang kalau balapan jam segitu kan kita rawan ketiduran maksudnya. Yeah. Apalagi kalau era dominasi 2 tahun terakhir itu. Tadi malam tuh kayak nonton film yang banyak twist ya gitu. Habis ini apa? Nah, hujan lagi atau enggak. Jadi bikin kita melek dan bikin kita ikut, kepala kita aktif juga ikut mikir gitu. Jadi akhirnya seru sampai akhir. Ya alhamdulillah. Maksudnya musim F1 tahun ini awalnya mengkhawatirkan dominan, tapi makin kesini makin seru. Jadi judul kita yang kapan hari tidak ada lagi menang mudah untuk Max, ini mulai kejadian. Kejadian ya. Jadi kita baru semalam saya tuh sampai kata aduh karena ada katanya negara yang maju kaya raya, hujan aja pelit, coba di Indonesia bior sampai banjir. Dan saya sebelum ngomong saya pribadi ngomong Ferrari. Yang belum ikut kuisnya di otak-otak tanpa satu topi, ada juga silakan. Ada power bank Ferrari dapat dari Kodon, ada dompet. Nah saya cuma pengen tahu semalam itu Ferrari DNF ya. DNF dua-duanya. Jadi did not Ferrari ya. Nah saya tuh punya kaos. Ini kaos saya simpen. Asal waktu beli sama dengan Asa di Pakuwon. Dulu PTC namanya ya. Iya, ada Villa ya. Villa ya. Nah ini kaos Ferrari ya. Ini logonya Ferrari asli ya. Iya asli. Tulisannya dahsyat. Slow down. Sekarang ini Ferrari nih. Ferrari slow down gambarnya rem. Kalau sekarang malah hurry up gitu ya. Nah, ini kan. Nah, satu lagi, F1 Mania itu memang kalau dengan saya sayang ya, kalau mau ngasih oleh-oleh itu kan saya dikasih kaos Kanada saya. Dan tidak pernah saya pakai. Kenapa? Tahu nggak saya? Kecilan. Ini Kanada toh? Iya. Gilles Villeneuve. Iya kan? Iya. Benar kan? Iya. Kenapa nggak saya pakai? Ini perempuan, Rek. Ini kecilan. Iya. Tapi ini udah puluhan tahun ya saya simpen. Saya dikasih orang saya simpen. Jadi nanti cara dapetinnya Mas Dewa ke Mas Dewa atau ke Otak-Otak? Iya, Otak-Otak. Silakan cari. Sambil nunggu main balap menambah berapa gitu. Kita next ya. Kita ngomong sekarang. Wah, tapi itu kaos yang Gilles Villeneuve keren Mas Dewa. Itu unik itu. Unik ya? Unik itu ya. Jadi perlu dipikur aja ya? Iya. Ya kalau mungkin teman-teman ada yang ukurannya bisa masuk, bisa di cutting aja lah. Oh iya, kalau saya iya. Siapa tahu saya terus Iba gitu kan. Nah, bicara soal Kanada, mungkin beberapa kali pernah kita singgung dalam beberapa tahun terakhir kalau ini salah satu sirkuit yang kalau sempat dan mampu bisa dikunjungi. Lebih asik ke sini daripada ke Singapura, itu jaminan. Lebih asik ke sini daripada banyak lomba. Karena ini sebenarnya kan di kota dia. Betul. Ini taman tapi kayak pulau sendiri. Jadi Ile Notre Dame namanya. Jadi pulau di pinggir kota gitu. Kalau ke sana harus apa? Naik tram bisa. Oh, naik tram bisa. Ada jembatan jalan kaki ya, nyebrang. Karena dekat sekali. Dan ini kayak fokus memang ada kasino memang di situ, tapi ada sirkuit, ada taman yang kalau nggak ada balapan ya itu orang bisa driving di situ atau jalan-jalan atau olahraga di situ. Olahraga betul. Jadi dari pusat kota deket banget, gampang banget, nginepnya di kota aja. Kota Montreal kan salah satu kota yang asik di Kanada tapi bahasa Prancis. Karena dia Quebec kan, provinsinya Quebec. Dan ini saya mau nunjukin foto waktu tahun 2016 terakhir. Kebetulan saya pertama kali dalam hidup saya nonton F1 langsung itu di sirkuit ini tahun 97 waktu masih SMA. Waktu habis lulus SMA. Tapi 2016 saya ngajak anak-anak saya ke sini. Waktu itu nanti ada alasan lain kenapa. Waktu itu lagi jalan-jalan di Amerika, mampir. Dan waktu itu saya mau bagi cerita kan. Imigrasinya Amerika Kanada kan kadang ketat ya. Nah ini kok ada keluarga Asia anaknya 3 kecil-kecil kok mau masuk Kanada semua gitu. Jadi sempat dipanggil suruh masuk ruangan. Suruh untuk pengecekan lanjutan. Tapi baru buka paspor sudah langsung keluar aja. Kenapa? Pasti nonton F1 kan. Karena paspor nama anak saya Ayrton Alessi Andretti. Ini pasti F1 keluar langsung. Tapi kemarin ini ada anaknya F1 Mania Surabaya, Christine dan Kojo itu anaknya semua nama Ferrari 2. Yang kuliah di Kanada Enzo Ferrari. Saya WA kan tahun lalu ngirimin topinya Stroll sama kaos kan, kirim ke rumah. Wah terima kasih. Kamu nggak nonton Li? Saya bilang gitu kan. Nggak Om, aku wisuda.
Memang keluarga Ferrari ya. Iya. Tapi ya beruntung memang Ferrari jeblok gitu kan. DNF, did not Ferrari. Ferrari. Dan ini seru ya, kebetulan waktu itu memang mungkin teman-teman ingat ada masih ada Rio Haryanto. Rio. Sama Rio tahun 2016 ini teman-teman dari Honda Indonesia. Iya. Dan Pak John Fish dan kemudian waktu itu sempat sama Rio diberi akses ke garasinya juga untuk mengikuti babak latihan qualifying kalau nggak salah. Iya. Jadi ini pengalaman Kanada, kalau teman-teman sempat bisa mampir ke sana. Jadi sirkuit Gilles Villeneuve namanya. Gilles Villeneuve ya. Ya. Karena legendanya kan Gilles, bapaknya Jacques. Yang kata Asa, bapaknya lebih brutal, lebih preman daripada anaknya ya gitu ya ternyata ya. Keren kalau Anda cari highlightnya, tapi jangan sampai kelihatan videonya waktu meninggal, ngeri videonya. Oh, iya. Karena mobilnya tabrakan, pecah, lalu kelihatan badan sama tempat duduknya tuh terbang gitu. Aduh, agak horor ya. Iya. Silakan, zaman itu ya tahun 80-an. Iya. Oke, kita langsung ke hasil Mas Iwo ya. Iya. Jadi ya Max Verstappen menang, tapi saya kira kalau ditanya ini balapan bintang 1, 2, 3, 4, 5 mayoritas atau kebanyakan akan jawab bintang 5 karena memang balapannya menarik ditonton. Dan bagi Max juga kemenangan bintang 5 ya. Kemenangan bintang 5. Tidak gampang gitu kan. Tidak gampang. Dia ini bukti yaitu juara dunia Mas Yo. Jadi ada cepat, ada faktor luck, ada apa lagi saya? Ketenangan. Ketenangan ya. Ya, ketenangan. Ya faktor luck itu, Champions luck itu memang ya itulah yang zaman Michael dulu itu nggak bisa dibeli. Itu ya. Ya ini Verstappen menang, Lando yang seharusnya bukan apa-apa, tapi banyak yang bilang ini harusnya balapannya Lando, tapi situasi membuat dia tidak bisa menang. Waktu di Miami safety car bikin dia menang, di sini safety car bikin dia nggak menang. Karena itu dia nggak kecewa, dia bilang ya itulah balapan, waktu di Miami saya diuntungkan, di sini saya nggak. Ya kita fight on aja nanti kayak gitu. Tapi sangat ya saya ketika safety car belum masuk itu kan sudah 7 koma sempat ya? 10 katanya masuk. Makanya kan sempat 10 ya. Kenapa ini dihajar kayak gini kan? Ya. Dan ternyata itu terlalu cepat. Seandainya dia waktu itu cuma 3 detik di depan Verstappen mungkin lebih selamat ya. Iya kan? Iya. Saya kadang-kadang dia mau ngilang duluan tadi ya memang secara teori dia harus ngilang gitu. Karena untuk waktu ke pit stop keluar udah aman. Betul, gitu kan. Tapi ternyata malah kejauhan. Iya. Nah, ini yang nanti kita bahas apakah dia itu sudah melewati pit atau timnya yang terlambat ngambil keputusan, karena ini masih ada teka-teki. Terus saya tadi malam tidak lihat dotnya itu, mapnya itu waktu lomba. Kalau lihat dotnya mungkin ketahuan, aduh udah kelewatan kayak gitu. Tapi yang jelas ini harusnya balapannya Lando. Ini juga seharusnya balapannya Russell. Bagaimanapun Russell start pole position, nanti kita bahas lagi pole-nya itu spektakuler banget. Dan Russell ini di dalam kondisi kering, Mercedes itu yang tercepat. Kering. Jadi, waktu babak latihan udah dibilang semua kalau ini kering, Mercedes yang tercepat. Kalau dan waktunya Verstappen kan sebenarnya kemarin mirip-mirip aja, 3 tim ini kan mirip-mirip semua kecepatannya. Tinggal nanti siapa yang punya track position di depan, situasi seperti apa. McLaren paling cepat saat transisi mulai dari basah ke kering. Dengan ban intermediate itu dia paling cepat. Tapi ketika kering sebenarnya unda-undi, tapi sebenarnya Mercedes yang paling cepat. Tapi Russell kan satu dia bikin kesalahan kecil yang waktu di depannya Norris sempat agak ngepot dikit sehingga disalip sama Norris, kehilangan track position. Kemudian ketika dia pit stop lagi ngejar, dia kehalang sama Lewis juga. Tapi ya waktu itu udah terlambat juga sebenarnya untuk ngejar. Ini Russell orang mana sih? Inggris kan saya? Iya. Tapi nggak bisa bahasa Inggris ya? Kenapa? Nah, jelas kan Max sudah bilang saya tidak main curbing karena apa? Akan membuat saya KO gitu kan? Iya. Dia nggak tahu artinya kali ya, nggak baca dia. Dia kena curbing juga kan? Iya. Curbing. Kok sama saya Inggris yang waduh, kemana ya ini loss opportunity-nya Mercedes. Tapi sekali lagi Mercedes punya upgrade yang bikin mereka sayap depannya yang baru itu yang bikin mobilnya lebih balance dan mungkin bikin persaingan seru lagi. Yang jelas pas khusus ya Mercedes pas khusus, karena dia di atasnya Aston sekarang, Aston Martin. Ya Lewis Hamilton nomor 4, Piastri nomor 5, 2 ini jadi bumper kemarin. Alonso dan Stroll urutan-urutan ini kayak nggak saingan sama siapa-siapa dua ini. Dan belakangnya yang seru. Seru banget kayak kereta-keretaan di belakang itu. Dan terima kasih Tsunoda. Iya. Ricciardo gitu. Akhirnya dapat poin. Tsunoda melintir ya. Dan ini Ricciardo, dan yang kasihan Albon karena Albon harusnya dapat poin tapi malah kehilangan poin karena jadi korbannya Sainz. Malah itu ngasih poin ke 2 Alpine. Jujur semalam lihat Albon ngambil 2 mobil gimana Sa? Saya punya gambarnya nanti itu antara opportunistic. Pokoknya kayak kalau bahasa anak sekarang semesta mendukung kayak gitu, pas gitu ya, kayak pas untuk ngambil gitu. Jadi kayak Hakkinen dulu ya saya. Hakkinen itu di mana dulu? Ya, 3 juga. 3 ngambil 3, tapi kan yang satu di overlap Mas. Ini kan enggak, dua-duanya disalip. Wah istimewa itu. Nah ini kita ngomong klasemen Mas Dewo karena
setelah Monaco semua bilang Leclerc akan bersaing berebut gelar juara dunia, dalam satu lomba selisihnya double lagi. PHP. Tapi ya kita lihat nanti karena masih banyak sekali masih belasan lomba. Verstappen kembali menjauh 194, Leclerc stuck di 138, Norris yang mendekat ke 131 karena yang paling konsisten belakangan ini malah Norris. Sainz stuck di 108, Perez stuck di 107. Piastri yang mendekat ke 81, lalu 2 Mercedes, Alonso dan Tsunoda. Tapi Tsunoda ini hanya 2 poin di atas Stroll sekarang. Jadi ini peringkat 10-nya masih ramai. Kalau di atas kertas kan seharusnya Aston Martin ya, karena ini kan 5 tim ini harusnya di atas. Tapi itu seru. Nah ini mohon maaf yang konstruktor agak beda. Saya capture dari web tadi. Saya zoom dikit aja sini. Jadi Red Bull 301 poin. Ferrari menjauh lagi, tadinya cuma 24 poin, sekarang jadi berapa? 29 poin. Double. McLaren yang mendekat ke Ferrari malah karena McLaren kemarin poin terbanyak bareng Mercedes masih jauh di belakang McLaren, Aston masih di tengah-tengah sendirian, RB tiba-tiba udah punya 28 poin ini. Gila ya, diam-diam ya. Dari 0-0-0 Tsunoda nih paling banyak. Tsunodanya 19. Iya kan? Tsunodanya 19. Haas, kemarin Haas jadi warnanya di awal karena dia yang pakai full wet. Ketika mengering dia yang berantakan ke belakang tapi bikin warna di awal. Haas masih 7 poin, Alpine sudah 5 poin, Williams masih 2 dan tim yang bajunya saya pakai masih 0. Tapi keren dong bajunya. Iya, terima kasih Om Bobby. Nah ini situasinya dan kita bahas qualifying dulu Mas Dewa sebelum kita ke lomba karena ini George Russell dan Max Verstappen catatan waktunya sama-sama persis sampai 1/1000 detik, sampai 0,000-nya sama persis. Itu kesalahannya cuma ngapain ya? Lah iya. Kesalahannya apa kalau coba segitu? Mungkin gara-gara bernapas sebentar itu mungkin. Tapi ini sangat langka terjadi, ini baru kali kedua terjadi. Dan ini bagus F1 punya analisisnya. Ingat ini bukan berarti sama persis di semua tikungan Mas Dewa ya. Kebetulan ketemunya di ujung sama gitu. Jadi full throttle Russell hanya 64% di sebelah kiri, Max Verstappen 65%. Jadi gaspolnya lebih banyak Verstappen sebenarnya. Heavy braking-nya ya ini selisihnya sama 14-14. Corneringnya yang Verstappen lebih unggul. Jadi kalau kita lihat di mapnya sirkuit, Russell dapat di trek lurus, Verstappen dapat di tikungan, tapi ujungnya ketemunya sama. Itu istimewa itu 0,0000. Kalau kita lari 100 meter mirip 0,00 itu wajar Bosok. Ini berapa kilo kan? Berapa kilo dengan 2 mobil berbeda, 2 power unit berbeda. Iya. Selisihnya cuman nggak ada selisihnya kan, sama persis ini. Kalau aturannya kan kalau sama persis dia yang mencatat waktunya duluan yang pole position. Jadi siapa duluan? Jadi dia dikasih bejo duluan ya? Iya, karena ya dia di awal kan, di awal qualifying, di awal Q3 itu George Russell yang duluan, lalu di akhir itu tidak ada yang improve, tapi Verstappen improve tapi waktunya masih sama persis. Sama. Jadi ini kayak sistem tinju ya, yang petinju juara bertahan itu yang kalau sama nilainya saya yang menang gitu kan? Menang ya, dia yang diuntungkan. Dia duluan. Nah ini hanya terjadi tahun 97, dulu mungkin kita ingat waktu itu European Grand Prix namanya di Jerez, waktu penentuan juara dunia antara Jacques Villeneuve dengan Michael Schumacher. Yang waktu Villeneuve dan Schumacher tabrakan. Itu qualifying-nya posisi 1, 2, 3 itu 0,000 sama persis. 3 ini jadi tahun 97, jadi hampir 30 tahun yang lalu. Itu Villeneuve pole position karena duluan, Michael Schumacher yang nomor 2 karena setelahnya, dan Frentzen yang ketiga karena setelahnya Schumacher. Tapi 3 ini catatan waktunya sama persis, 0,000 selisihnya. Gila. Jadi 0/1000 sama. Jadi kita sambil ke belakang teman-teman yang mungkin belum lama mengikuti. Jadi bayangkan tahun 97 itu baru ada kompetitif seperti ini ya. Ferrari bisa dengan Williams bisa seketat ini. Dan waktu itu Eros Mas Dewa, mobil Eros yang dinaiki Damon Hill. Damon Hill waktu itu statusnya juara dunia ya. Cuman dia waktu itu dibuang Williams, dia langsung ke Eros. Eros ini mesinnya Yamaha. Mesinnya Yamaha dan dia hanya 0,058. Sebagai pembanding kita kedip mata itu 0,2. Tapi kan Yamaha 2/10. Iya, Yamaha robot itu saya yang dipakai. Nah, kalau kita lihat kemarin sebenarnya yang nomor 3 juga ketat Mas Dewo. Ini berapa? Norris waktu itu kita lihat yang Q3 ya di sini. Norris waktu itu hanya 0,021.
Jadi sebenarnya 3 ini sebenarnya sangat mirip waktu itu. Dan memang kalau kering, Russell yang lebih, Mercedes yang lebih cepat sedikit. Ini tadi Asa bilang bahwa kalau lihat Russell, Verstappen, Norris, Piastri, itu kan kalau kita lihat kenapa beda jauh dengan Lewis Hamilton saya? Apakah sudah mulai dikurang-kurangi? Ya, Hamilton qualifying-nya memang lemah. Ya. Nggak tahu kenapa, kan pasti hal kecil-kecil. Katanya kemarin waktu qualifying Q3 itu 5 menit terakhirnya tuh anginnya agak kenceng, sehingga siapa yang ngejar di akhir itu malah nggak dapat. Tapi dia yang ngebut di awal itu malah yang dapat. Jadi mungkin Lewis Hamilton jadi korban cuaca waktu itu. Tapi balapannya dia kuat ya. Balapannya kuat banget karena ya senior masuk. Sama dengan si siapa Alonso kan kuat. Alonso ya. Jadi ya ini kita lihat ini tahun 97, saya ingat banget waktu itu nonton karena kan ini kontroversi waktu itu ya, karena Schumacher nabrak Villeneuve, kemudian Schumacher out, Villeneuve juara dunia, tapi yang menang lomba waktu itu Mika Hakkinen. Jadi balapan yang tahun 97 ini spektakuler, kalau Anda cari rekamannya di YouTube, itu balapan yang banyak istimewanya. Dan zaman itu istilahnya kalau apa ya saya, kalau maaf kalau tindakan kejahatan tuh metode namanya apa sih? Apa ya? Tahu kan? Dulu kan Michael Schumacher selalu nabrak itu kan selalu jadi trademarknya dia kan. Terkenal Schumacher chop waktu itu ya. Itu strategi ya. Nah itu ini jadi seru banget, luar biasa ya. Tapi pada akhirnya kan memang kita harus beri kemenangan kepada Max Verstappen. Saya dibahas sedikit tentang Max. Max ini kalau kita lihat waktu itu mobil begitu, ketika awalnya kita lihat Norris tidak kelihatan, tahu langsung faster lap terus nempel. Apa yang terjadi dengan jadi ketika balapan Red Bull ini, ketika balapan seperti kemarin itu, mungkin ada fotonya ketika basah ya, moga-moga ya. Ini di awal, mungkin saya ambil waktu kan ini pit stop, maaf. Saya carikan nanti masuk. Saya ngambil fotonya Piastri aja. Jadi waktu start itu kan situasinya basah. Hujan gerimis lah. Hujannya bukan hujan deras. Repotnya awal bulan Juni di utara itu, Amerika, kemudian Kanada. Awal Juni itu kan awal musim panas. Jadi masih transisi dari musim semi ke musim panas, dan itu kadang panas, kadang dingin sekali. Waktu saya ke sana 2016 dingin banget. Waktu saya ke sana tahun 2097 panas banget. Nah, kemarin kebetulan dapat yang pas hujan. Pas dingin dan relatif dingin dan hujan. Dan itu bikin lintasannya lembab. Dan itu berarti semua pakai ban intermediate. Kan harus memutuskan ini wet race. Berarti kan pakai intermediate atau pakai full wet. Yang pakai full wet hanya 2, Haas. Magnussen sama Hülkenberg pakai full wet, yang lain semua pakai intermediate. Ban intermediate itu bagus kalau becek. Kalau benar-benar hujan dia nggak terlalu bagus, tapi kalau becek seperti kemarin itu ya nyemak-nyemak lah. Nyemak. Kalau makan mie. Nyemak itu ban intermediate. Intermediate itu kalau dipaksa terlalu lama gundul. Betul. Makanya kemarin ketika lomba, ketika lihat lap 20-an itu, kita lihat pembalap-pembalap itu walaupun ada jalur kering, mereka ngambil jalur basah. Selalu cari pendingin ya. Itu untuk mendinginkan ban. Ban ya. Kenapa ketika keluar dari hairpin itu ada yang kanan, ada yang kiri, kenapa di trek lurus mereka mendinginkan ban. Berarti dia SOP ya. Ini ban basah, gunakan di tempat basah gitu. Ya, SOP ya. SOP. Jangan lama-lama di tempat kering karena dia akan habis gitu. Kayak pejabat gitu. Jangan terlalu lama di tempat kering dong. Nggak bisa beli payung. Terus lanjut. Kemudian yang terjadi adalah siapa. Nah, kalau udah kayak gini, tiap mobil, tiap pembalap bisa beda-beda gitu. Siapa yang jago di kondisi, jadi full basah, full kering, intermediate itu tengah-tengahnya semua. Siapa yang kuat di sini, siapa yang kuat di sini. Nah, di awal lomba kayaknya Red Bull dan Mercedes imbang di depan. Norris butuh waktu untuk memanaskan atau dia merawat ban intermediate-nya. Iya, mungkin bisa merawat ya. Merawat bannya supaya nanti aku bisa lebih lama dari yang lain. Just in case hanya 1 stop. Dan nanti kering, nggak ada hujan lagi. Tapi waktu itu kan dikasih tahu 20 menit lagi akan hujan. 18 menit lagi akan hujan. Nah ini kan hujannya seperti apa? Karena langitnya kan nggak terlalu basah. Jadi mereka ada gambling-gamblingnya juga kayak gitu. Nah ketika setelah lap 20-an itu, ketika mengering, yang cepat McLaren. Yang depan ini mulai pelan. Dan selisih kecepatannya tuh ekstrim gitu.
Norris ini nyalip Russell dan nyalip Verstappen itu relatif gampang karena begitu mengering DRS juga dibuka juga kan. Gitu. Nah waktu itu Norris gaspol, ternyata ada Logan Sargent yang kembali jadi ini kayak dulu zaman waktu Williams masih siapa dulu Latifi. Oh Latifi. Iya. Itu sebetulnya Sonia. Sofia selalu bikin sesuatu gitu di momen yang tanggung. Nah yang terjadi adalah Norris waktu itu ngomongnya sih 10-12 detik di depan, yang kita tahu terakhir sekitar 7 detik. Tapi ketika safety car itu kan kapan diumumkan, mungkin yang belakang rem duluan dia sudah di depan kan kita nggak tahu. Jadi mungkin selisihnya ya kita anggap aja sekarang asumsi antara 7 sampai 12 kan. 12 ya. Tapi seandainya itu tengah-tengah itu, komentator waktu itu ngomong Norris sudah melewati, seolah-olah Norris sudah melewati pintu ya. Jadi timing itu masuk safety car-nya itu merugikan dia gitu. Ya. Dan yang lain bisa langsung masuk, dia enggak. Tapi Norris bilang setelah lomba, sebenarnya kita punya waktu untuk masuk. Mungkin waktu itu dia udah di track lurus itu dan mungkin nunggung. Mungkin dia sudah mau masuk pit, sudah dekat ujung track lurus, mungkin baru keluar safety car. Sehingga McLaren belum sempat ngomong box gitu mungkin, jadi dia harus lanjut sekali. Ketika keluar akhirnya nomor 3 lagi karena kan Piastri ngasih jalan dia kan. Waktu itu foto yang ini berarti ya, foto yang ini. Jadi ketika Norris keluar ini dia tanggung posisinya. Jadi Verstappen sudah lewat, si Russell sudah lewat, tapi dia dikasih oleh Piastri karena kan ada tim ordernya sedikit dan itu yang adil. Dan setelah itu kan ya hujan lagi. Semua masih pakai intermediate dan ada yang nyoba pakai slick, nggak bisa. Ferrari kan waktu itu sempat ganti slick, tapi dia dalam kondisi itu bukan bagong ya. Saya khawatirnya teman-teman bilang itu bagong, nggak. Dia dalam kondisi nothing tulus sudah. Jadi ganti aja slick, kalau gagal ya sudah. Kalau toh nggak ada bedanya dengan hasil akhir gitu. Karena memang startnya sudah terlanjur berantakan ya. Iya, berantakan betul. Jadi ketika keluar ini, tapi setelah itu kan juga status quo lagi kan, basah lagi, sama-sama pakai intermediate baru, speednya sama lagi kayak gitu. Ya, ini pertanyaan untuk kembali ke mobil Red Bull. Ya. Dengan ya ini kita itu sekarang kan kadang-kadang kayak dibalik ya, waktu Red Bull dominan rasanya jenuh, bosan gitu. Tapi ketika Red Bull mulai belepotan, gampang dikejar itu rasanya juga seru juga ini kan. Nah, ini yang terjadi kalau seperti ini kan bingung nih. Setelannya itu untuk setelan basah atau kering atau yang nanggung gini gimana? Semuanya gitu? Kompromi kalau balapan keren. Apalagi babak latihannya kan kena hujan, Mas. Jadi semua tidak punya setelan yang baku yang bisa dibanding-bandingkan. Maksudnya kering seperti ini, basah seperti ini nggak punya mungkin. Jadi mungkin dia ngambil ini setelan basah tangan kiri saya, setelan ke full kering tangan kanan saya. Dia ngambil tengah-tengahnya tuh cenderung ke sini itu kan derajatnya banyak gitu. Jadi mungkin meleset 1 derajat aja merugikan saat apa kayak gitu. Ada faktor luck juga dong kalau itu mekanik bermain-main dengan setelan ini condong ke ada ya? Ada gamblingnya pasti. Ya, serunya kalau cuaca berpengaruh itu ya. Nah, kita ngambil risiko kita akan seperti ini. Gitu ya. Itu yang mungkin Mercedes lebih kering, McLaren lebih basah, kita kan nggak tahu. Kita tahu juga ya. Yang jelas yang kita tahu dan ini konfirmasi dari balapan di Monaco dan juga di Imola sebenarnya bahwa mobilnya Red Bull ini suspensinya sangat-sangat stiff, sangat-sangat kaku, sehingga ketika sirkuitnya bumpy, ketika harus lewat curbing dia nggak bisa gitu, maksudnya terlalu menyiksa untuk pembalap. Sampai kalau waktu di Monaco kan dia bilang mobil saya seperti kanguru gitu, lompat-lompat. Sedangkan di sini dia bilang kalau ini nabrak curbing saya KO kayak gitu, karena memang keras sekali. Nah itu yang itu nabrak tadi yang saya singgung di depan tuh, nabrak curbing itu karena dia KO itu karena licin atau satu buat pembalap pasti sakit banget karena suspensinya keras banget. Dua, lap time-nya juga pasti berkurang. Karena kalau licin kalau bukan licin maksudnya. Jadi kalau mobil itu melompat lalu suspensinya tidak pas landing, itu kan ada yang hilang wheel spin. Karena dia tidak langsung nge-grip Nah, kalau suspensinya pas, itu dia bisa langsung jalan. Itu kayak mobil-mobil off-road itu kan, kayak mobil-mobil rally. Itu kan jalan kasar kayak gimana speednya bisa tinggi karena suspensinya main terus kan. Nah,
Kalau di F1 ketika dia terlalu kaku, lompat, dia butuh waktu untuk settle. Iya, karena memang pasti loncat-loncat kayak nganguru itu ya. Nah, ini yang kelemahannya mobil Red Bull. Dan nanti ya tim-tim pasti ngitung balapan-balapan ke depan mana yang sudah mulai bisa diurai ya ini. Mulai diurai. Iya. Nah, kabar buruknya balapan berikutnya ini Spanyol. Jadi ini sangat-sangat Red Bull nanti. Cuman setelah itu kan bisa macam-macam. Nah, itu yang. Nah, McLaren sendiri juga di sirkuit ini seharusnya ini sirkuit terburuknya McLaren dalam beberapa tahun terakhir. Terburuknya, hampir nggak pernah hasil baik sejak 10 tahun yang lalu. 2013 terakhir menang ya kalau nggak salah Jenson Button. Nah, di sini walaupun ini ada hujannya, tapi minimal mereka menunjukkan mobil McLaren di sini sekarang kompetitif banget. Dan itu pertanda baik untuk sirkuit-sirkuit lain. Jadi kita harus bisa bilang bahwa penantang terdekatnya Red Bull sekarang ya memang McLaren. Ini konfirmasi sampai lagi. 2026. 25 saja. Setelah itu nggak tahu lagi nanti. Jadi tahun depan ini kalau kita lihat ini udah peta udah hancur-hancuran ya. Siapa bisa podiumnya bisa bagi rata ini ya. Udah ketat ya. Sudah terjadi konvergensi, sudah terjadi menjadi sama. Iya, sama. Karena regulasi yang stabil, tim-tim jadi lebih mirip. Nah, itu khawatirnya 2026 berubah. Tapi minimal ya kita tahu musim ini akan seru. Walaupun Max menang tapi belum tentu menang yang kayak mudah, tadi ya saya bilang tadi mudah. Dan tahun depan prospeknya juga lebih baik lagi. Jadi nggak bosan lagi. Nah, sekarang kalau Red Bull ya udahlah, kalau Perez memang. Ya ini Perez kan kelihatan maksudnya dengan mobil seperti kita sekarang tegas bisa bilang lah mobil Red Bull tidak lagi dominan. Ini faktor Max-nya sekarang jadi kelihatan. Kalau ini bukan Max, ini mungkin peringkat 3 atau 4 kan timnya. Jadi ini kalau di MotoGP depannya Max kasih nomor 9 gitu ya, 93 gitu ya. Itu kan orang yang juga memang memaksakan motornya ya. Ini sama, ini kan berarti dia yang faktor Max yang. Betul. Dan Perez kemarin juga kena ya dia melintir juga kan. Ini kan kenapa sih kan trek ini memang jagoan nikung di trek lurus ya? Nikung di trek lurus. Tahu-tahu dor gitu kan. Saya sampai bingung. Ini memang Perez ini singkatannya dari pengemudi resek mungkin ya. Kasih mobil bagus nggak bisa mobil ini. Dan ini juga yang terjadi di background, kebetulan saya WA-an sama Om Bobby. Ini soal Perez nih. Misalnya ini kayaknya political banget di dalam Red Bull sekarang. Di satu sisi Helmut Marko yang kita tahu itu di kubunya Max bilang yang masalahnya Perez ini adalah psikologis, bukan teknis. Tapi di sisi lain sebelum Kanada kemarin kontraknya diperpanjang 2 tahun. Karena dia di kubunya Horner mungkin. Jadi ini saya nggak tahu seperti apa tarik-tarikannya di internal Red Bull ini. Yang jelas mungkin kalau itu Perez, Max juga tenang di situ, tidak ada yang gangguin. Tapi di sisi lain ini kan mengancam prospeknya Red Bull kalau tim-tim lain mengejar gitu. Nah ini juga dan gara-gara Perez ini kembali ke pit dengan mobil rusak, dia nanti di balapan berikutnya kena penalti 3 posisi kan, posisi start. Ini tadi barusan sebelum syuting podcast pagi, ini pagi syutingnya, itu diumumkan dia kena hukuman 3 penalti nanti untuk balapan berikutnya, karena dia kembali ke pit dalam kondisi tidak aman gitu. Karena ini kan berbahaya kalau ini lepas dan lain-lain. Jadi ya Perez ini sekarang ya nanti kita di akhir kita akan ngomong satu silly season, perpindahan pembalap dan regulasi baru. Dan Perez dengan Perez diumumkan di Red Bull pun berarti kan pintu di Red Bull ini sudah tertutup. Dan ini akan bikin ya kita lihat Red Bull ini intrik di dalamnya seperti apa. Dan kalau melihat performa belakangan kan kelihatan kan tim ini semakin terkejar dan seolah-olah kita tidak tahu nanti dia bisa comeback atau tidak. Max sendiri kan punya keluhan power unitnya saat babak latihan, tapi ya ketika lomba tidak masalah. Itu yang. Jadi ini kita bisa memotret apa yang terjadi di kubunya Red Bull itu dari 2 pembalap ini sekarang. Kalau Asa tadi bilang ini kubu bisa jadi. Iya kan? Christian ini kubunya. Dan kita nggak tahu kan dia mainnya ke mekanik seperti apa, ngomong seperti apa. Kalau gitu-gituan kan bisa aja masuk nanti ini mobilnya dianuin ya, kan bisa aja. Ya untuk saling telikung atau apa kan bisa aja. Jadi memang dekat sekali dengan dunia politik ya saya. Tapi dia internal ya, internal ya kan. Itu yang masalah. Dan ini saya lihat tadi fotonya, ini ban intermediate dan ini ketika di atas curbing ya. Saat basah ini Max Verstappen. Jadi kita lihat nanti di Spanyol saya kira Red Bull akan, karena mobilnya secara fundamental sudah kuat ya. Sudah kuat banget, dan di sirkuit yang normal ini seharusnya
bukan tidak ada pesaingnya. Jadi kita lihat seberapa, jadi di Barcelona nanti kita akan melihat seberapa dekat tim lain mendekat gitu. Kalau memang ternyata dia bisa menempel atau mengalahkan, berarti peta tahun ini memang benar-benar sudah biasa tadi bisa ya. Seperti biasa Barcelona itu alat ukur. Alat ukur ya. Ya. Sa, ini kembali ke Norris sebentar. Ya. Ini menarik ya. Ya, Norris. Ini Norris apakah memang sudah karakter juara dunia? Dalam arti punya faktor luck juga, punya kecepatan, punya. Kalau Asa melihat bagaimana? Bisa jadi karena dia mental battle-nya ada. Tapi polesan kecil-kecilnya ini yang tapi itu kan bisa terpengaruh gini, karena timnya juga polesan kecil-kecilnya juga belum. Jadi sama-sama tumbuh ya. Sama-sama tumbuh ini. Iya. Sama-sama tumbuh. Tinggal nanti ini bisa naik ke tangga terakhir atau tidak gitu aja. Tapi progresnya kan sudah kelihatan. Tahun ini mereka secara pace mereka sudah mampu mendekati Red Bull, tapi ketat dengan yang lain. Jadi sekarang kita tunggu 3% terakhirnya ini mungkin mereka sudah 97%, tapi 3% terakhirnya ini yang sulit kan. 3%-nya ini yang menentukan level berikutnya ya. Tapi secara kesalahan kemarin, apakah itu kesalahan Norris? Mungkin kesalahan tim. Kalau itu dibilang kesalahan. Beda dengan kasus, saya langsung aja nih, kan ini waktu dia nyalip Russell. Russell kan kemarin pembalapnya, dan Russell ini sudah terbukti dalam beberapa tahun terakhir di saat krusial bikin kesalahan. Saat ngejar, saat memburu, dia bikin kesalahan. Ya, setelah ya betul, diburu juga sama aja. Diburu juga sama ya. Tapi bisa sama. Jadi saya kenapa bilang Norris ini punya level yang bagus menurut saya dibanding Russell. Ingat waktu Russell di Williams yang dia mukul Bottas itu kan sangat emosional ternyata. Orang yang kalem itu tapi tidak bisa maintenance saya. Dia ada gerusa-gerusu kalau orang Jawa bilang ada. Ketika under pressure dia kayak sampai kan kemarin waktu di Kanada kan kita di kebetulan rekaman pit to career kan dimunculin fokus George, fokus gitu ya. Pembalap disuruh fokus. Ya kan waktu itu habis bikin kesalahan langsung fokus George, fokus. Wah, itu kan kalau dia pembalap level lalu kan harusnya dia nggak perlu diingatkan seperti itu. Jadi menurut saya kelihatan Norris levelnya mungkin di atasnya Russell. Nah, tapi saya kembali ke mobil antara Mercedes dengan McLaren. Ini kan kalau kita ngomong kemarin itu tumbuhnya luar biasa Mercedes. Jadi gini, mobilnya McLaren sudah pasti sekarang levelnya sudah mendekati Red Bull. Malah mungkin dengan Ferrari imbang atau dengan gimana? Ferrari imbang. Tinggal sekarang siapa yang kecekluk gitu, siapa yang bukan apa sih ini bikin kesalahan kecil-kecil gitu maksudnya. Jadi simulasinya nggak pas, datang dengan setelan yang nggak tepat. Ketika cuacanya berubah, reaksinya tidak tepat. Jadi pintar mengoptimalkan ya saya. Betul. Jadi jangan sampai kelebihan kecil-kecil tadi kalau nggak bisa dioptimalkan malah hancur gitu. Malah hancur. Jadi kayak jalan di atas tali kan Mas Yo. Salah sedikit jatuh ke kiri atau jatuh ke kanan. Nah itu, tapi secara overall mobil ini performanya balance itu, bisa di semua hal. Bahkan mungkin lebih ramah handlingnya daripada Red Bull. Tinggal nanti di Barcelona lah kita lihat. Nah sedangkan Mercedes itu kan masalahnya kemarin mobilnya kan tahun lalu dia secara fundamental salah dengan positioning distribusi berat, pembalap yang lebih maju ke depan dan lain-lain. Tahun ini kan dinormalkan, tapi kendala utama dia kan, ini saya pasang fotonya Lewis aja Mas ya. Jadi yang baru kan sayapnya. Nah, sayapnya malah kembali ke lebih konvensional karena sayapnya di awal musim kan yang ada kayak kabel-kabelnya untuk memastikan itu legal secara dimensi itu. Nah ini dengan mengganti sayap depan ini mobilnya jadi lebih balance. Jadi dia mengambil mundur selangkah malah. Jadi sayapnya yang inovatif itu malah diganti dengan yang normal, mobilnya malah jadi balance. Dan ini mungkin jadi step 0 baru, titik 0 baru untuk Mercedes karena dari sini dia bisa ngembangin lagi. Dan balapan kan masih lama ini, dia masih bisa nemukan, dia sudah dapat pole position. Dan masih punya tahun depan. Dan masih ada tahun depan ya. Nah, cuman kalau saya jadi Mercedes sekarang yang saya pikirkan adalah pembalap kan dia masih belum memutuskan pembalap tahun depan siapa untuk menggantikan Lewis. Russell sudah kelihatan mungkin bukan seseorang yang kita bisa pegang ini. Iya, istilahnya masih ada celah-celahnya gitu. Iya. Jadi biasanya kalau pembalap yang ditahan itu biasanya yang lebih berkelas ya istilahnya lebih gitu ya. Mateng ya. Lebih mateng. Ternyata ini enggak juga ya. Ini belum teruji. Belum ya sudah terbukti rawan bikin kesalahan. Belum terbukti bisa membawa tim kan kayak gitu. Memaksimalkan mobil dan atau situasi. Situasi. Berarti kalau begitu
isu ada pembalap muda masuk masih tanda tanya kalau gitu. Belum diputuskan kan? Karena Russell aja seperti ini kondisinya kan. Ini. Jadi ini pasti kan masih ada waktu mungkin sampai Agustus bagi Toto Wolff untuk memutuskan. Masalahnya Sainz punya waktu nggak sampai Agustus untuk memutuskan. Itu yang seru. Nanti kita bahas ketika silly season ya, oke. Karena ya Mercedes sudah di jalan yang benar dan itu akan bikin persaingan minimal di belakangnya Red Bull lebih ketat lagi antara Ferrari, McLaren dan Ferrari, McLaren dan Mercedes. Red Bull pun mungkin bisa ketarik ke sini. Jadi mungkin ada sebelum akhir musim kita bisa melihat 4 tim bisa menang. Jadi 4 tim ini nanti akan jadi kelompok di depan yang saling gantian saya. Aston Martin ini agak melorot. Ya. Dia sendirian di tengah-tengah sekarang. Nggak ada musuhnya di atas, nggak ada musuhnya di bawah, dan di bawah seru banget. Nah, saya sebelum pindah, Mercedes rugi tidak membuang Lewis Hamilton? Kan dia dengan kondisi Russell seperti ini. Dia tidak membuang, Mas. Dia ditelikung kan. Kan dia tidak membuang. Dia kaget loh. Lewis pindah kayak gitu karena di atas kertas kan Lewis punya kontrak sampai 2025. Tapi Lewis yang memutuskan untuk membatalkan kontrak itu Tekken dengan Ferrari. Oke, kalau begitu namanya pembawa apa ya? Jadi istilahnya kalau kita berdua ini kan kalau saya asisten ini kan nggak boleh salah. Jadi kalau begitu rugi nggak Lewis meninggalkan Mercedes dengan mobil yang improve seperti ini? Nah, belum terbukti juga, tapi kalau ngelihat arahnya Ferrari kan waktu dia memutuskan pindah kan minimal tidak lebih buruk. Minimal tidak lebih buruk. Untuk posisi dia kan itu it's okay gitu. Maksudnya kalau ini ternyata lebih baik, syukur alhamdulillah. Kalau ternyata ini sama aja, ya sama aja kan kayak gitu. Tapi dia di Ferrari. Dan yang secara marketing value lebih tinggi gitu. Betul. Jadi ya, kalau saya jadi Lewis ya betul ya betul aja. Bikin Mercedes pusing luar biasa. Kenapa ini Russell nggak bisa diandalkan sepenuhnya? Masa kita mau masukin pembalap muda yang belum terbukti juga di F2? Mau ngambil Sainz nggak ya kayak gitu ya? Ini Toto Wolff akan pusing. Bukan kepalang ini. Oke, jadi kalau kita lihat tadi Mercedes tadi Asa bilang 4 yang ada di depan, Ferrari belum disinggung saya. Ini Ferrari ini semalam ini kan menurut saya juga bagus sih ketika apa ya trendsetter gitu. Yang lain masih ban basah, dia pakai ban slick. Gitu. Seneng saya lihat gitu. Kreatif itu trendsetter lah. Ferrari berantakan sejak awal, sejak latihan khususnya saat qualifying, dua-duanya gagal ke Q3, itu pukulan besar. Dan katanya kendala utamanya adalah setelan, Mas Yo. Jadi bukan masalah mobilnya. Jadi setelan. Dalam situasi sirkuit yang berubah-berubah kondisinya, setelannya dia itu bikin telat memanaskan ban. Jadi bannya nggak bisa langsung on gitu. Yeah. Jadi saat qualifying, saat di tracing waktunya tuh hilangnya di mana? Semuanya hilang di awal lap. Tapi di akhir lap dia sama atau lebih cepat dari yang lain. Berarti kan tandanya kehilangan waktunya banyak di awal. Berarti bannya belum on dari awal. Nah itu masalah setelan, itu bukan masalah fundamental. Jadi itu masalah tim memutuskan ketika datang ke Kanada setelan saya seperti ini. Dan itu mungkin mereka juga shock karena seharusnya kan di Monaco menang. Ya, di sini kata asal sirkuitnya hampir sama karena sirkuit jalanan yang relatif bumpy, juga banyak hajar kerbing. Tapi ya kena cuaca kan. Nah mungkin setelan mereka setelan mereka kurang optimal untuk situasi cuaca seperti kemarin. Jadi kalau dunia fashion mengatakan Ferrari saltum ya. Salah kostum. Setelannya atas sama bawah. Ya kan. Nggak matching ya. Nggak matching. Ya, tapi sekali lagi ini Ferrari ya saya. Ya. Kalau kita bicara bangkit, gampang lah. Gampang karena kalau hanya ngomong setelan kan Mas Dewa, itu dia tinggal nanti di balapan berikutnya kan kalau itu kering segala macam kan dia mungkin ya langsung kembali normal lagi. Ini kan situasi khusus ya dengan cuaca seperti ini. Sejak Jumat loh Mas Dewa. Sejak Jumat itu sudah hujan gitu. Iya, qualifying aja kebetulan agak kering gitu. Iya, dan Ferrari juga nggak sabaran. Jadi waktu Monaco menang, lompat ke air dan sebagainya. Orang di kanan dikasih air. Lah iya. Lah opo sih aku. Pamali ya maksudnya. Pamali ya. Jadi itu saya sebelum kita pindah yang lain tim bawah ini tim bawah ini semalam kan, luar biasa gitu. Seru. Saya harus Albon ini yang apes. Albon ini kemarin istimewa yang dia nyalip mana tadi gambar? Ada fotonya. Dia nyalip. Ini kan nggak masuk akal saya. Dia nyalip satu RB dan satu Alpine ini langsung sekaligus dalam satu tikungan di satu chicken. Itu yang hijau kawasmu itu saya. Tahu dah. Angka 13 Mas, finishnya nomor 13. Tapi nanti ada alasan lain kenapa saya suka sama Bottas sekarang.
Nah ini Albon Iya. pass of the race. Dia kalau kemarin finish dapat poin, mungkin dia driver of the day mungkin. Iya sah. Mungkin bukan Norris, kan Norris yang terpilih. Tapi seandainya enggak itu mungkin Albon. Iya. Dan Albon ini saya kembali ke mobilnya, pure apes ketika Sainz melintir kok yang kena dia gitu. Iya. Belakangnya enggak gitu. Ya itulah racing, that's racing kan, kita nggak bisa nyalain siapa-siapa kayak gini. Ya nyalahin Sainz, tapi kan ya mau gimana lagi? Iya. Lintasannya basah kering seperti itu. Ya nah kalau gunanya memilih pembalap yang lahir itu dari campuran antara perkawinan antara Bangkok dan mana ya, bapaknya Inggris kalau Inggris, saya. ya. Iya kan, dia kan di rumahnya udah pintar, masuk ganggang itu kan, wah pintar sekali. Ya. Waktu kan nggak masuk akal dua mobil diambil dengan presisi gitu. Terbiasa di Asia Tenggara. Iya di ganggang gitu. Iya di ganggang. Sangat sekali. Oke. Tapi kalau secara mobil memang kuat ya saya. Nah, ini juga nanti kita bahas Mas Yo, karena mobil ini improving. Jadi Williams kan sebelum ini selalu cepat di trek lurus, berantakan tikungan. Betul. Baru tahun ini dia punya mobil yang netral gitu, netral handling. Walaupun masih overweight. Ya, tapi ini sudah di arah yang seharusnya. Nah, ini akan menimbulkan rasa percaya, dan Albon kan barusan perpanjangan lagi 2 tahun di Williams. Iya. Jadi kan dia satu mungkin nggak ada pilihan di tempat lain, tapi dua dia percaya sama Williams. Ini tim di jalur yang benar. Seandainya nanti ternyata Mercedes mengambil dia, masuk akal nggak? Bisa nggak? Kan Mercedes kan masih punya opsi seharusnya. Kan dia seharusnya bisa diambil juga. Jadi ini anak ini pintar juga ya, tanda tangan aman. Kalau memang improve terus dan diambil Mercedes kan urusannya. Ya, dan mungkin Williams juga, si James Walsh kan prinsipalnya yang baru kan bilang ini menunjukkan itikat kita untuk maju. Kita berani, mungkin Albon bisa aja nunggu, aku tak nunggu Mercedes saja nanti. Ya. Tapi mungkin Williams bilang enggak, kamu kalau di sini nih gajimu segini, tak di sini aja. Udah ya saya di sini aja. Mungkin ada gitunya juga. Dan Williams ini kan juga nge-beat Sainz, sudah bukan rahasia lagi. Nah, saya di balik itu ya, kenapa Williams berani sekarang seperti itu? Apakah nanti ada desainer hebat yang akan bergabung, kan kita kan nggak tahu. Iya, tapi ini sama ya. Satu orang Jawa bilang satu pantaran, satu usia yang sama dengan satu Norris. Angkatan semua ini. Norris kan? Iya. Norris kan ya waktu itu kenapa dia berani ngambil di McLaren yang waktu itu kacau balau, Iya. mau bertahan. Baru sekarang dia Kelihatan kan ternyata itu bukan gambling, ini pilihan yang benar gitu. pilihan benar ya. Nah, berarti kan Albon mungkin melihat nanti, oh Williams ini kayaknya bakal, dan dia punya mesin Mercedes, punya power unit Mercedes yang katanya untuk 2026 nanti bisa terbaik lagi kayak gitu. Jadi dia ngambil 2026-nya, bukan Terbaik lagi karena Red Bull terburuk gitu. karena berubah regulasi. Ya, dan Red Bull kan bikin mesin sendiri, Iya. dan regulasinya baru. Nanti ketika mobil 2026 kita bahas, saya tunjukkan bedanya di mana gitu. Oh. Nah, seperti itu. Jadi ini salut kepada dia, dan Tsunoda juga, walaupun Ricciardo yang dapat poin, tapi Tsunoda kan yang gendong RB selama ini. Iya. Dan Tsunoda juga diperpanjangkan di RB. Jadi Red Bull sudah pasti Verstappen dan Perez sampai 2026, walaupun Perez mungkin bisa opsi diganti 2026, tapi 2 tahun pada dasarnya. Tsunoda diperpanjang tahun depan karena memang kontraknya memang mesti power unit Honda kan habisnya 2025. Iya. Nah, setelah itu kita nggak tahu. Yang jelas Tsunoda tetap di RB, Ricciardo yang belum pasti. Jadi sekarang yang menunggu nasib Ricciardo dan Liam Lawson kan. Lawson ya. Karena kan Lawson ada janji, aku harus dapat kursi 2025. Nah, kalau aku nggak dapat kursi di RB, aku harus dikasih tempat lain. Nah, itu nanti akan seru juga ini. Akan seru juga. Nah, ini saya langsung tunjukin petanya aja Mas Yo ya. Ya. Jadi yang sudah fix untuk 2025, Verstappen Perez, Leclerc Hamilton, Dan ya. Norris Piastri, itu Ya. tim yang sudah lengkap 3 ini. Russell masih menunggu siapa, tadi Ya. kita bahas apakah itu Kimi Antonelli ataukah nanti yang lain. Alonso ya ini mungkin setengah kosong ya, karena Stroll kan. Kan anak ising duwe kan, kalau Jawa bilang nggak mungkin. Lah ya dagangan pusat tuh mau diapain. Dagangan pusat ya. Nah, Alpine masih kosong dua-duanya, dan Ocon sudah bilang dia akan keluar di akhir musim. Kenapa sah kalau dia berani keluar itu kenapa? Mungkin sudah ada janji di tempat lain, kita nggak tahu. Apakah itu nanti di di Sauber atau di Haas, kita nggak tahu.
Atau malah mungkin dia kan manajernya Toto Wolff, kita nggak tahu, jangan-jangan jadi opsi juga di atas. Iya. Nah, tapi Gasly kayaknya diperpanjang karena secara logis Alpine harus melanjutkan satu, dan Gasly orang Prancis juga. Jadi mungkin Gasly akan aman di sini. Albon nanti kita tunggu karena katanya ini Sainz juga sangat memikirkan ini. Kenapa Sainz menarik ke Williams? Satu, kalau daripada 2025 di Sauber mungkin lebih baik 2025 di Williams. Dan Williams mungkin bersedia seandainya 2025 tidak sebaik yang diharapkan, di akhir musimnya Sainz boleh pindah. Jadi lebih sama-sama enak wis. Sama-sama enak gimana ini? Kamu saya kontrak 2 tahun. Kalau 2025 saya bagus, kamu tetap di sini 2026. Kalau 2025 Williams nggak bagus, kamu silakan ke tempat lain. Mungkin ada kayak gitunya. Jadi kalau kita ngomong ya kita harus hormat ke Hülkenberg ini ya saya. Jadi ini orang tua yang luar biasa menurut saya. Udah dapat duluan dia. Iya kan? Improve dia. Udah dapat duluan. Nah, ini Sauber Audi pasti akan menunggu siapa. Kandidatnya kan banyak, ada Sainz, ada Ocon, Tsunoda ini tadi tinggal antara Ricciardo atau Lawson. Dan kalau Ricciardo nggak kepake, Ricciardo kemana itu karena kan ini pembalap punya value juga. Nah, ini yang Haas ini juga mungkin satu adalah Oliver Behrman dari Ferrari, titipannya Ferrari. Iya. Nah, yang satu lagi nanti belum tentu Magnussen juga. Karena lihat sekarang rasanya setelah ada Hülkenberg rasanya drop sekali. Pasti pengen yang senior, dan itu bisa aja Ocon, bisa aja yang lain kan. Kita tunggu ini seperti apa. Jadi 2025 ini masih makin terbentuk dan makin seru, dan semua akan membuat keputusan itu sambil memikirkan 2026. Nah, kita mau ngomong regulasi 2026. Boleh, ayo. Langsung aja ya. Langsung aja. Jadi secara umum Oh, sorry Mas Jok, sebelum ke 2026 saya mau ngasih Bottas dulu Mas Jok. Bottas mau kemana ya? Bottas ini nggak harus Bottas ini nggak harus jadi pembalap F1 Mas Jok. Karena dia di unbound gravel, balapan gravel paling bergengsi di dunia. Dia ikut yang 100 mil, 160 kilo. Dia finish podium di kelompok umur 30-39. Finish nomor 2 Mas Jok. Ini lawannya pembalap-pembalap pro Mas Jok. Dan dia itu selama ini bukan mancal pedal tapi cuma neken pedal ya. Neken pedal. Ini harus dipancal, ternyata dia kuat juga ya. Ternyata kuat juga. Jadi ini fotonya dia waktu balapan ya. Ini Bottas balapan gravel ya, 320 kilo. Saya kebetulan ikut yang 200 mil tahun 2022, saya finish juga di sini. Bottas juara ya, podium di sini. Ini Bottas jadi pembalap dan ini waktu dia finish, ini medalinya. Ini jadi balapan ini komposisi antara aspal dan off-road ya? Ini 92% off-road. Off-road ya? Jadi teman-teman biar sedikit kalau yang kurang paham sepeda, beban untuk bersepeda di off-road itu lebih berat. Jauh lebih berat. Berat sekali itu. Berat sekali. Ya. Berat sekali. Ini salah satu balapan massal paling bergengsi di dunia sekarang. Dan dia finish nomor 2. Kebetulan kan memang pasangannya kan Tiffany Cromwell kan memang pembalap profesional kelas dunia ya, World Tour ya. Iya, pacarnya atau gimana ya? Pasangan kan ngomong bukan istri, bukan pacar kan, ini partner. Oh, jadi kalau ketemu pada saat bertanding ya. Namanya pasangan. Nah, kebetulan Tiffany kan ikut balapan ini juga sebagai pembalap pro. Nah, Bottas ikutan juga di kelas amatir sebenarnya. Amatir, tapi dia finish nomor 2 di kelompok umur 30-39. Dan habis lomba itu dia ditanya wartawan sepeda itu, ditanya waktu di sini, waktu duduknya, habis ini apa programmu? Oh, saya ada sedikit balapan mobil yang harus saya jalani katanya. Jadi ini sedikit itu masih berarti tidak berharap ya, atau tidak tahu diri dia ya. Udah tahu. Jadi dia di ini kan seminggu sebelum Kanada ketika kosong antara Monaco dan Kanada, dia balapan di Kansas. Jadi bukan lagi yang perfect aku mempersiapkan ini enggak ya. Dan dia enggak jadi superstar, dia duduk di aspal ini. Iya. Jadi Bottas mungkin kalau tidak dapat kursi tahun depan ya mungkin dia minimal hobinya menghasilkan, walaupun duitnya jauh. Unbound ini nggak ada hadiah duitnya. Cuma dia kan sama sekali nggak ada, nol hadiah uang ya, kecuali sponsor ya. Yang jelas dia disponsori ya. Ini Canyon itu merek Jerman, kebetulan sponsornya pasangannya juga. Ini Canyon dari mana Canyon? Jerman. Oh, Jerman ya, Canyon tuh. Jerman ya. Dan dia Finlandia sih. Cuman ini sponsornya timnya pasarnya. Jadi dia pakai settingan yang sama. Dan dia bahkan kalau yang penggemar sepeda tahu, Bottas di balapan ini pakai komponen-komponen yang belum dijual. Oh ya? Iya. Jadi kayak eksperimen juga. Iya, jadi hebat juga dia sebagai tester ya.
Oke, kita ngomong mobil 2026. Secara umum yang paling utama adalah F1 sadar mobilnya terlalu besar sekarang. Karena kalau dibandingkan dengan mobil-mobil dulu, gede banget mobil F1 sekarang ini. Kelihatan dari model 1:18 ya kan Mas. Iya, dan harganya jadi mahal ya. Jadi mahal. Turun, alhamdulillah turun lagi ya. Bisa lebih murah mungkin. Di bawah 3,5 juta lah. Jadi mobil F1 sekarang memang gede banget. Ya, gede betul. Dan kalau yang sekarang kan regulasi 2022 itu lebarnya 2 meter, wheelbase itu jarak antara sumbu roda depan dan sumbu roda belakang itu 3,6 meter. Jadi mobilnya kan hampir 4 meter. Iya. 4 meter malah mungkin. Gila. Nah, regulasi baru 2026 dikecilin. Walaupun tidak sekecil mobil-mobil zaman Schumacher kayak gitu. Ya. Dikecilin jadi 1,9 jadi 10 cm. 10 cm doang. 10 cm itu tapi kan dia skala masuk. Yang lain ngikut kan jadi. Ngikut ngecil gitu. Iya. Terus kemudian wheelbase-nya di jarak sumbu roda depan dan belakangnya dikurangi 20 cm. Tapi itu kan yang lain ikut ke bawah kecil. Itu yang utama karena FIA, F1 pengen mobilnya lincah lagi. Mobil sekarang ini nggak lincah Mas. Jadi kalau dulu mobil F1 tuh kalau ngepot itu supaya cepat itu harus di drifting, harus dikepotin gitu. Iya. Sekarang kalau ngepot malah pelan, harus nancep gitu. Jadi memang mobil yang sekarang ini memang di RS itu penting sekali saya. Karena saking gedenya loh. Iya. Iya kan mau dari mana? Powernya dibatasin. Dan nanti nggak ada DRS kan? Nggak ada DRS. Nggak seru nanti? Tapi ada yang namanya active aero. Beda lagi Mas. Kalau DRS hanya yang belakang, ini depan belakang berubah nanti. Nah ini dimensi satu. Dimensi dulu ya, kita ngomong dimensi ya. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini, mungkin tidak terlalu beda banyak. Kalau kita lihat gambar besarnya, sayap depannya teman-teman, perhatikan, sayapnya berhenti di garis dalam ban. Sirip utamanya, tidak lagi di luar. Oh, jadi nempel gitu saya. Jadi setelah itu ada ekstra elemen yang sampai ke ujung. Ini tujuannya karena tim-tim itu kan ngelola angin supaya buang keluar dari ban, dan itu yang bikin ada wake namanya. Jadi angin turbulence di belakang mobil itu bikin mobil nggak bisa nempel. Nah, cara supaya tim-tim tidak melakukan itu, jadi sayapnya dikecilin. Jadi saya potong, maaf saya potong. Ya. Tadi saya bilang kalau anginnya tadi kebuang ke belakang, mobil sulit nyalip. Sulit deketi Mas. Sulit nempel ya. Nah, itu ada efek lain nggak? Misalnya maaf ya, ini debu-debu yang keluar semua itu apakah juga nanti keserap yang belakang kalau cara tadi itu? Ya banyak gangguannya gitu. Yang pasti banyak turbulensinya ya. Mobil jadi nggak stabil. Dulu tujuan regulasi 2022 kan dengan ground effect kan supaya lebih gampang ikuti. Iya. Tapi tim-tim ini kan makin efisien akhirnya sekarang nggak bisa nempel lagi, harus jaga jarak lagi 1 detik. Kalau nggak ingin bannya boros dan lain-lain. Iya. Nah ini sama FIA dikembalikan lagi, ayo disulitin lagi kayak gitu. Tapi nanti pasti 2-3 tahun tim-tim akan menemukan cara lagi untuk bikin efisien lagi. Nah ini yang paling mencolok dari sisi bentuk. Jadi sayapnya lebih kecil lagi karena overall downforce-nya dikurangi 30%. 30%. Overall bobot dikurangi 30 kilo. Masih berat, tapi sudah dikurangi 30 kilo. Karena pengen mobilnya lebih lincah. Yeah. Terus yang kembalinya bar sport ini, jadi sirip di samping kokpit itu kembali lagi. Tapi nanti ada tujuannya juga karena untuk ya termasuk mengolah samping. Kita nggak tahu nanti akan diakali seperti apa ini floornya. Karena kalau dilihat dari atas, saya kembali ke gambar yang dari atas ini. Kalau kita lihat sidepod sekarang kan gede Mas Yo. Yeah. Ujung kanan kirinya floor juga lebar. Ini yang diregulasi dikecilin lagi. Ya. Jadi sidepodnya harus lebih sempit sekarang supaya lebih merestriksi lagi ruang-ruang yang bisa dimainkan oleh desainer. Jadi ini mobilnya secara umum nggak kelihatan beda ya, tapi saya belakangnya lihat ini kembali seperti dulu, normal bentuknya. Maksudnya ada end plate-nya lagi seperti dulu. Kita sebelum ngomong aktif aero, kita ngomong fuel dulu ya, power unit ya. Power unitnya adalah sekarang bahan bakarnya harus 100% sustainable, renewable. Jadi benar-benar ramah lingkungan. Jadi bukan subsidi ya, subsidi kan tidak tentu ada belum tuh. Ya kan, bukan sustain ya. Ya, jadi bukan fossil fuel lagi, bukan minyak bumi lagi, tapi minyak yang diolah dari limbah atau dari atmosfer. Ya. Kebanyakan dari kotoran kayaknya ya, methane ya. Terus kemudian tetap pakai internal combustion engine ICE, tapi power endingnya dikurangi dari 550 kW ke 400 kW. Nah,
power listriknya, elektriknya dinaikkan dari 120 jadi 350. Jadi hampir 50-50 antara mesin minyak dengan elektrik. Hampir 50-50. Kemudian power unitnya disederhanakan, MGUH-nya dibuang. Jadi sekarang hanya MGUK dan ICE supaya cost-nya juga lebih rendah. Dan toh MGUH ini silakan cari sendiri, kan dulu pernah kita bahas betapa kompleksnya mesin F1 sekarang, karena ini juga nggak relevan untuk kita sehari-hari. Dua ini yang lebih relevan. Jadi masih hibrid, tapi hampir 50-50 antara mesin dan elektrik. Nah ini yang soal mesin. Kemudian dari sisi safety, saya zoom dikit ya, maaf, saya turunkan. Jadi roll hoop-nya ini dikuatin lagi karena belajar dari kecelakaannya Guan Yu Zhou waktu di Inggris yang dia kebalik itu, supaya lebih aman lagi. Halo-nya dibuat lebih ringan Mas Yo, karena memang ini yang berat, ini dari titanium kan. Jadi dibuat lebih ringan tapi kekuatannya sama. Karena berkurang beratnya nanti banyak dari Halo ini. Kemudian ada panel sampingnya ini diperkuat lagi, jadi kalau tabrak dari samping dan tabrak dari depan itu lebih aman. Itu yang utama. Kemudian yang ini kembali ke shop, maaf. Yang dimaksud aktif aero, mungkin saya pakai gambar yang utama aja. Jadi nanti elemen sayap depan dan elemen sayap belakang ini sama-sama bisa berubah, Mas. Jadi mereka menyebutnya apa itu? X dan Y. Jadi ini agak aturan eca-eco dengan zaman dulu ya. Dulu jadi rame karena bisa buka tutup atau lentur gitu kan dulu. Jadi nanti ada yang namanya X dan Y. Jadi setelan X sama setelan Y. Z. Kalau jadi yang X itu kalau nggak, tolong koreksi, saya sampai kebalik soalnya. X itu untuk trek lurus, Y itu untuk nikung. Jadi high downforce, low downforce kayak gitu. Dan itu diaktifkan oleh pembalap. Jadi lebih kayak main game ya. Jadi jadi tidak lagi seperti DRS sekarang yang harus di zona tertentu yang kemudian bisa digunakan dan bisa otomatis diinjak rem langsung tutup. Ini enggak, ini diaktifkan murni oleh pembalap. Jadi bisa startnya beda-beda, bisa kebutuhannya beda-beda. Mau diambil di mana terserah pembalapnya. Tapi seperti apa dulu namanya, kinetik apa saja yang dikumpulin dulu baru. Kayak keras. Nah itu hilang nggak nanti? Enggak ya kalau ini? Ya kan enggak. Ya semacam kayak push to pass gitu sih, mirip IndyCar sebenarnya. Jadi mirip-mirip seperti itu. Tapi dia lebih mengandalkan aerodinamika. Jadi nanti mobil-mobil ini nanti yang paling gampang kalau dibilang bedanya dengan mobil sekarang adalah di trek lurus lebih kencang. Di tikungan lebih lambat, dan itu berarti opportunity untuk nyalip di tikungannya jadi lebih besar karena mobil akan sangat cepat di lurus, sangat lambat lebih lambat di tikungan sehingga memberi kesempatan untuk nyalip. Tapi tim-tim masih agak ngomel ini karena ada risiko-risiko, jadi masih dibahas ini. Jadi pasti nanti akan ada versi revisinya karena khawatir karena 50-50 antara ICE dan elektrik ini yang nanti malah bisa membingungkan khususnya dari segi pemirsa atau yang di sirkuit, karena seolah-olah nanti mesin ini nanti digunakan untuk ngecas kan gitu. Sehingga nanti ketika trek lurus malah nggak ada bunyinya, ketika nikung bunyi mesinnya malah besar gitu. Jadi nanti malah membingungkan nontonnya kayak gitu. Kita nontonnya di tikungan ya. Jadi di tikungan olah-olah gitu, di lurus malah di gitu. Oh, jadi kalau kita nonton di trek lurus ada nonton balapan mobil listrik, kalau yang di tikungan itu ada konvensional ya. Ada dikhawatirkan begitu-begitu ya, tapi ini masih dimatangkan. Saya kira nanti pasti akan ada solusinya, teman-teman. Saya bukan pakar teknis, jadi saya nggak akan munafik. Saya bukan pakar teknis. Saya jurusan marketing, bukan jurusan teknis, tapi saya cukup mengikuti perkembangan F1, cukup memahami. Ini masih presentasi dari FIA ini, teman-teman bisa lihat di channelnya F1 dari FIA sendiri. Anda bisa download sendiri, jadi bisa belajar sendiri. Asik kok belajar gini-gini. Saya kebetulan belum punya banyak waktu untuk mendetailkan ini. Nanti mungkin di episode berikutnya kalau ada update lagi mungkin kita bahas lagi. Gitu. Jadi kalau saya sebagai pecinta F1 yang suka nonton tiket murah, ya saya nonton di tikungan. Boleh-boleh pasti pergi karena bising gitu. Gak laku gitu kan. Saya bisa bayangkan Mas Joya, kita dulu selalu nunggu di ujung trek lurus Mas Joya, karena bunyi paling keren di situ. Satu, lengkingan paling tinggi saat ngegas. Dua, bunyi mindah gear saat turun kan Plotok-plotok itu. Nah ini saya bisa membayangkan bingungnya ya.
kok malah ngegas di tikungan, di lurus nggak ada bunyinya ya itu kan. Nah, saya ini sekarang jadi ini beban pembalap sekarang semakin berat ya saya. Karena sekarang banyak bekerja lagi ya untuk mengaktifkan aero yang aktif tadi. Kemudian juga bagaimana membalanskan antara kebutuhan minyak dan listrik. Iya kan? Iya. Banyak sekali kan PR-nya kan? Banyak sekali, dan engineering juga pusing juga karena terkait langsung antara power dan aerodinamika, Mas. Iya. Jadi lebih sinkron lagi ini. Itu yang jadi bukan sekedar di trek lurus itu speednya bukan hanya dari power elektrik atau dari power ice, tapi juga dari angle sayap kayak dibuka tutup. Itu kan kompleks sekali. Dan itu saya nggak tahu apakah itu baik ya, karena kan kalau penonton F1 itu kan nggak suka yang rumit-rumit, dan ketika F1 jadi terlalu rumit itu penonton malah bingung. Dan harus diingat bahwa regulasi 2026 ini hanya berlaku sampai 2030. Karena sekarang saja sudah mulai ada omongan nggak mungkin diubah, sudah terlanjur disepakati harus begini, kalau nggak Audi nggak masuk kan kayak gitu. Tapi 2030 kan sekarang kalau bahan bakar itu sudah bisa 100% sustainable, dan regulasinya F1 bahwa bahan bakar yang sustainable itu juga harus bisa tersedia di pasaran. Jadi bukan khusus kan. Ini kalau 5 tahun lagi kita beli ke Pertamina mungkin bahan bakar terbarukan semua kan kayak gitu. Kalau itu sudah baru, berarti kan sudah nggak relevan lagi harus ada hibrid atau elektrik. Membuka pintu lagi untuk kembali ke V10 atau V8 kayak dulu kan. Dengan bahan bakar yang full renewable kayak gitu. Iya, tinggal ganti bahan bakar aja ya. Bahan bakar aja. Kan sama-sama ramah lingkungan jadinya. Bunyinya jauh lebih menarik. Iya, jadi tahun 2030 saya 65 tahun. Jadi waktu itu kalau pakai yang V10, V8 nggak ada masalah karena sudah semakin sudorungan. Jadi apa ini? Iya. Jadi ya mungkin nanti ya kita lihat nanti seperti apa. Ini masih akan ada pertemuan lagi dengan tim-tim, karena banyak tim-tim yang concern dengan khawatir dengan jangan-jangan regulasi 2026 ini kebablasan gitu kayak. Iya. Ada nggak sah kalau perubahan-perubahan regulasi semacam ini ada kasus-kasus yang maaf ya, ini kan sebenarnya kerahasiaan kan, karena yang merancang VIA kan, tapi bocor. Bukan bocor Mas, ini memang sudah dipublikasikan. Ya, maksud saya gini, yang merancang kan tahu juga, iya kan. Dan yang merancang namanya Pat Simmons, salah satunya, dan dia sekarang kerja di Andretti, walaupun Andretti kayaknya makin berat masuk F1, tapi saya kira zaman sekarang Mas ya nggak perlu ketakutan seperti itu dulu, karena ini dengan render ini keluar, regulasi keluar, tim-tim sudah simulasinya udah jalan semua itu. Gila ya. Simulasinya udah jalan semua, langsung komputer dimensi gini, ceret, gambarnya kan cepat. Di komputer kan ngerendernya cepat. Kemudian virtual terowongan angin, tak nyala seperti apa. Oh, berarti nanti potensinya di mana-mana, baru kemudian tim risetnya mendetailkan lagi kecil-kecil itu. Jadi nggak kayak dulu yang zaman Spygate kayak gitu kan. Spygate. Tapi sekarang kan dengan teknologi render, kita sekarang ngerancang lagu aja nggak perlu pakai alat musik, masuk banyak AI udah. Ya langsung. Ada eyang-eyang ya, AI ya. AI. Pakai eyang aja AI. Nah, sorry, satu lagi ban Pirelli-nya ukuran peleknya masih sama, tapi bannya lebih narrow dikit. Jadi kayak apa ya? Kayak ikut dikecilin. Kalau kita pakai velg racing gitu ya. Jadi agak kurus ya. Iya, lebarnya dikurangi juga. Nah, itu pokoknya tujuannya adalah mobil-mobil yang lebih lincah, lebih enak dilihat. Oke. Ada tambahan lagi saya untuk 2026? Sejauh ini seperti itu. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang pas tadi, saya lupa karena sekali lagi saya bukan orang teknis dan seminggu terakhir nggak sempat benar-benar belajar secara detail. Saya suka biasanya ngeprint. Di FIA itu bisa Anda print kok. Formula One Technical Regulation itu bisa Anda print. Dan dulu waktu masih getol-getolnya liputan F1, setiap awal tahun saya selalu ngeprint dan belajar itu, karena ini interpretasinya seperti ini interpretasi. Ada dua ya, Sporting Regulation dan Technical Regulation. Dua-duanya bisa di-download di websitenya FIA. Ya. Ada tambahan lagi Asa? Kita nunggu sampai Barcelona. Barcelona kapan sih? Masih 2 minggu lagi. Ya. Oke. Ya minggu depan kalau ada yang seru-seru mungkin kita bahas. Siap. Ya. Siap aja. Teman-teman jangan lupa di Otak-Otak ya, kalau mau dapat 3 topi dan 2 kaos. Nanti ditulis ya di captionnya. Ya. IG-nya Otak-Otak ya. Silakan. Sekali lagi Asa, terima kasih. Thank you Mas. Teman-teman terima kasih. Ya. Lo nggak jadi berangkat haji masuk? Assalamualaikum. Kapan nih berangkat ini? Tahu gitu kita kemarin nonton Indy 500 Mas. Wah, belum berangkat. Sabar, saya kan sudah ke gimana?
saya udah ke 11 sirkuit, 30 kali lebih nonton lah saya. Jadi ini sirkuit yang beda sangat suci. Doanya aja. Semoga lancar Mas Bimo. Amin. Matur nuwun. Teman-teman, jangan lupa kita ketemu lagi Barcelona.